Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Piti Sridiki. Pada video kali ini saya akan mencoba membaca kitab Safinatul Najah pasal tentang rukun Islam untuk memenuhi persyaratan PMB pada UIN Sunan Gunung Jati tahun 2020 sebagai prestasi Qiraatul Kutub. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bil murad, wallahu a'lam bishawab. Faslun ari ieu hiji pasal arkanul islami, ari pirang-pirang rukun Islam, khamsatun eta aya 5. Syahadatu alla ilaha illallah, syahadatu kahiji nyaksikeun kaula alla ilaha yen teu aya di anu wajib diibadahan illallah angin Gusti Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah jeung sanyanyana Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullahi eta utusan Allah, wa iqamus sholati jeung kaduana ngadekeun salat, wa itauz zakati jeung ngaluarkeun zakat, wa shaumu ramadhana jeung puasa di bulan Ramadan, wa hijjul baiti jeung munggah haji ka Baitullah man istata'a lamun kawasa eta jalma ilaihi di jalana. Wallahu a'lam bil murad, wallahu a'lam bishawab. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan pasal ini. Faslun arkanul islami. Dalam pasal ini musonif akan menjelaskan tentang rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua yaitu wa iqamus sholati, yaitu mengerjakan sholat. Yang utama yaitu sholat yang 5 waktu. Diibaratkan dalam sholat, ketika kita berdiri dalam sholat itu berdirinya itu seperti kebahagiaan. Bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam selama hidup ini kita mendapatkan kebahagiaan. Dan tak lupa juga kita dalam sholat ruku itu sebagai padanan. Jadi hidup kita itu tidak boleh terlalu duniawi atau terlalu akhirat, tapi kita harus balance antara dunia dan akhirat. Kemudian sujud. Dalam sholat kita selalu sujud, mengartikan bahwa kita itu tidak selalu berdiri, kita tidak selalu bahagia, namun kita juga selalu pasti merasakan kesedihan, supaya kita sadar bahwa hidup itu tidak selalu ada di atas. Kemudian ada kata-kata yang mengatakan kita harus bisa sholat di luar sholat. Maksudnya gimana itu? Kita harus dalam sholat kita menerapkan salah satunya itu menutup aurat. Kita harus bisa sholat dalam luar sholat itu, kita harus menutup aurat di luar sholat. Misalkan di kehidupan sehari-hari kita seperti wanita, untuk di waktu sholat menutup aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga kita harus mencoba seperti itu. Yang ketiga yaitu wa itauz zakati, yaitu mengeluarkan zakat. Zakat itu dibagi menjadi 2. Ada zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu berfungsi untuk mensucikan diri kita. Zakat fitrah itu dikeluarkan setahun sekali, yaitu 1 tahun sekali. Yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal itu berfungsi untuk mensucikan harta kita, untuk membersihkan harta kita agar bebas dari hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti uang kita tuh seperti misalkan
harta kita tuh misalkan ada 10 miliar. Wah, 10 miliar ini tuh seperti kok gak kerasa ya udah habis lagi. Nah, bisa jadi karena itu harta itu gak dizakati. Zakat itu bisa diibaratkan sebagai pengikat juga. Dan kemudian asnaf atau pembagian zakat itu ada 5 ya, ada 8. Pembagian zakat itu ada 8. Yang pertama yaitu di sini ada di sebelah tengahnya, di bagian tengahnya. Yang pertama yaitu fakir. Apa yang disebut dengan fakir? Fakir yaitu manusia yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan pula. Jadi dia itu hanya seorang aja gitu ya, nggak bekerja, nggak punya harta, nggak ada siapa-siapa gitu. Itu sebetulnya fakir, dan itu harus mendapatkan zakat. Yang kedua yaitu miskin. Sering orang mengatakan bahwa fakir dan miskin itu sama, padahal beda ya. Fakir ya fakir, miskin ya miskin. Sedangkan kalau miskin itu adalah orang yang memiliki harta. Miskin itu ya adalah orang yang memiliki harta dan pekerjaan, namun harta yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut tidak cukup untuk kebutuhan yang lainnya. Yang ketiga yaitu amilin. Siapakah amilin itu? Amilin itu adalah orang yang mengurusi zakat tersebut, seperti yang menuliskan, yang membagikan, yang mengumpulkan. Nah, itu pun harus mendapatkan zakatnya atau mustahik zakatnya. Yang keberapa ya? Yang keempat. Yang keempat yaitu mu'alaf. Mu'alaf itu adalah mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam, yang masih lemah keimanannya. Nah, mereka itu, mu'alaf itu berhak untuk mendapatkan zakat. Yang selanjutnya yaitu riqab. Riqab itu adalah hamba sahaya. Hamba sahaya itu yang ada di tangan orang lain. Sepertinya misalkan ada orang kampung yang keluar negeri, misalkan yang ke Saudi, yang katanya diiming-iming untuk bekerja di sana dan bekerja di sana gitu. Namun yang tanpa melalui visa, yang tanpa melalui yang tanpa melalui PT. Nah, itu bisa disebut hamba sahaya yang harus dimerdekakan. Yang selanjutnya yaitu gorimin. Gorimin yaitu ahli agama yang kuat agamanya, yang gak pernah ngelakuin salah ya. Yang kalau misalkan melakukan salah selalu langsung ditaubati. Yang selanjutnya yaitu sabilillah. Sabilillah yaitu mereka yang menjalankan agama Allah, supaya yang selalu menegakkan agama Allah. Yang selanjutnya yaitu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil yaitu mereka yang ketika menegakkan agama Allah kehabisan bekal di perjalanannya. Seperti contohnya yaitu khuruj. Kemudian kalau zakat mal itu, kalau Imam Syafi'i itu dikeluarkannya ketika harta tersebut sudah memenuhi haul tam atau telah memenuhi nisabnya. Sedangkan Imam Maliki itu zakat mal itu dikeluarkan itu ketika harta itu sudah ada. Misalkan kan kalau Imam Syafi'i harus menunggu, misalkan harus jadi berapa dulu, harus berapa maksimalnya gitu ya. Kalau Imam Maliki tidak. Jadi kalau kita misalkan mempunyai harta 1 juta, maka kita langsung menzakatinya. Yang selanjutnya yaitu puasa. Puasa itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, puasa itu puasa umum. Puasa umum itu hanya sekedar cuman menahan lapar, haus, dan berzina di siang hari. Itu puasa yang rendah, yang umum gitu ya. Yang kedua yaitu puasa khusus. Puasa khusus itu puasanya
manusia yang mereka itu dapat menyegah dari hal yang membatalkan seperti puasa, seperti minum, makan, berzina di siang hari, dan mereka juga menjaga dari hal-hal yang dapat membatalkan ganjaran-ganjaran puasa tersebut. Yang ketiga yaitu puasa khusus. Wah, ini tuh puasa yang wah banget ya, karena puasa khusus ini bukan hanya menahan dari haus, dari lapar, dari berzina di siang hari, dari menjaga ganjaran-ganjarannya, namun puasa khusus ini mereka itu puasanya itu tuh puasa para wali dan nabi. Mereka itu menjaga rasanya. Mereka itu puasa tuh hanya gimana ya? Puasa dengan berhubungan dengan Allah gitu ya. Selalu ingat kepada Allah. Nah, itu. Terus ada yang selanjutnya yaitu yang kelima. Yang kelima yaitu adalah munggah haji. Munggah haji ke Baitullah untuk jalma yang mampu di jalannya. Mampu dalam segi apa? Mampu dalam faseknya, maksudnya mampu dalam ilmunya, mengetahui, menguasai ilmunya. Percuma dong, kan ada peribahasa kan ya, amal tanpa ilmu itu tuh gak berarti gitu ya. Jadi harus dengan ilmunya segala sesuatu juga. Misalkan kalau kita jangan dulu ke haji deh, misalkan kalau kita melakukan makan nih, kita mau makan tapi kita nggak tahu ilmu makan gimana, kan percuma ya. Nah, seperti haji pula harus kita tuh harus mengetahui tentang ilmu tentang hajinya, tata cara hajinya macam mana. Nah, itu harus kita mampu, kita harus menguasainya. Terus yang kedua itu mampu dalam segi rezekinya, kalau kita mampu nih, yang pertama kita udah mampu, kita udah mengetahui tentang ilmu haji, tapi kita nggak ada rezekinya, nggak bakalan berangkat kan ke sananya, kita nggak bakalan berangkat haji gitu ya. Yang ketiga yaitu mampu dalam fisik, dalam keadaan diri kita. Nah, yang pertama kita udah mampu dalam ilmunya, kita udah ada rezekinya, tapi sayang kitanya sakit, dalam keadaan sakit, tubuh kita tidak ada dalam keadaan sehat, percuma kan, gak bakalan kita berangkat ke sana. Jadi dalam mampu itu memiliki 3 arti. Yang pertama mampu dalam ilmunya, yang kedua mampu dalam rezekinya, yang ketiga yaitu mampu dalam fisiknya. Kemudian dalam bisa diibaratkan ya, rukun Islam itu bisa diibaratkan bangunan. Wah, bagaimana tuh? Kalau dalam bangunan rukun Islam itu gimana ya? Seperti pertama kan syahadat ya. Syahadat itu bisa diibaratkan pondasi. Jika jika kita akan membangun rumah, kemudian rumah itu tanpa pondasi, kita tidak akan si rumah itu tidak akan berdiri, karena pondasi itu merupakan suatu hal yang harus didirikan. Yang pertama yaitu syahadat, ya diibaratkan seperti itu. Yang kedua itu sholat kita itu sebagai tiangnya. As-sholatu imaduddin, sholat adalah tiangnya agama. Jika kita tidak melakukan sholat, seperti rumah kita, bangunan kita tidak mempunyai tiang. Bagaimana bangunan itu akan didirikan misalkan 5 tingkat, 4 tingkat, tidak akan mungkin terjadi kalau tidak ada tiang ya. Jadi sholat itu harus kita lakukan. Yang ketiga yaitu zakat. Zakat itu bagaikan usuk atau bagaikan kuda-kuda. Kalau kata bahasa Sundanya reng ya. Itu zakat. Yang keempat yaitu puasa. Puasa itu bagaikan genteng. Kalau rumah kita tuh udah ada pondasinya, udah ada tiangnya, udah ada kuda-kudanya, tapi kita nggak zakat, tapi kita nggak puasa ya, berarti kita sama dengan bangunan kita itu nggak pakai genteng. Kalau bangunan kita udah kuat pondasinya, udah pakai tiang, udah pakai kuda-kuda, kita nggak pakai kita nggak pakai genteng, berarti kita tuh nggak bakalan bisa tidur kan, nggak bakalan bisa tidur karena kalau terlalu panas nanti kita kepanasan, kalau hujan nanti basah ya tubuh kita ya. Selanjutnya yaitu
haji. Nah, haji ini sebagai pelengkap. Nah, kan kita udah membuat fondasi, kita udah mendirikan tiang, kita udah membuat kuda-kuda, kita udah menempelkan genteng gitu ya. Tinggal yang terakhir itu haji. Haji kita tuh bagaikan plester yang di suatu bangunan. Jadi untuk memperindah, memperbagus, mempercantik, seperti plester, seperti cat, seperti itu kan. Kalau misalkan pondasinya sudah, tiangnya sudah, kuda-kudanya sudah, gentengnya sudah, kita tinggal melengkapinya. Jadi kan tadi munggah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Bagi orang yang mampu itu sangat wajib hukumnya. Namun bagi yang belum mampu itu bisa dengan amalan-amalan lain ya, dan bisa juga menabung gitu ya. Jadi rukun Islam yang 5 ini bisa diibaratkan dalam bangunan. Yang pertama tadi syahadat sebagai fondasi, yang kedua salat sebagai tiang, yang ketiga zakat sebagai kuda-kuda, yang keempat puasa sebagai genteng, dan yang kelima munggah haji sebagai cat atau pelesteran. Yang selanjutnya yaitu sedikit tentang ilmu nahwu tentang tentang rukun Islam ini. Yang selanjutnya yaitu sedikit tentang ilmu nahwunya. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun bisa dibaca 3, paslun, paslan, paslin. Paslun tarkibannya hada paslun. Paslun itu jadi khobar dari khobar yang dibuang, asalnya hada paslun. Jadi paslun itu khobar. Paslun fi arkanul islami. Paslun arkanul islami. Arkanul islami. Arkanu itu jadi mubtada. Kenapa mubtada? Mubtada itu kan asalkan jadi ibtida, jadi awalan. Yang awalan itu disebutnya mubtada. Selanjutnya arkanul islami. Arkanu jadi mubtada, al islami itu jadi mudhof. Mudhof apa? Al islami itu jadi mudhof, mudhofun islami itu jadi mudhof ilaih. Hamsatun itu jadi khobar dari arkanul. Hamsatun itu jadi khobar. Syahadatu itu ada jadi badal dari hamsatu. Syahadatu jadi badal. An itu huruf taukid. An huruf taukid. Asyhadu alla ilaha syahadatu alla ilaha illallah. An itu adalah huruf taukid. Lanya lanapi jenis. Ilanya huruf istisna. Allahnya jadi badal. Kemudian wa itu huruf ataf. Allah ilaha illallah. An itu huruf ataf. Wa iqamu sholat. Wa-nya wa huruf ataf. Iqamu jadi ma'tuf. Ma'tuf dari mana? Ma'tuf dari syahadah. As-sholatu jadi mudhof ilaih. Wa huruf ataf. Ita zakati. Ita'u jadi ma'tuf dari syahadat. Wa itu huruf ataf. Kalau ada ataf berarti ada ma'tuf. Atafnya wa, ita'unya jadi ma'tufnya dari syahadatu. Az-zakati jadi mudhof ilaih. Wa shaum ramadhana sama kayak wa ita'uz zakat, iqamus shalat. Wa hijjul baiti sama, wa huruf ataf, hiju jadi ma'tuf, al baiti jadi mudhof ilaih. Mani itu jadi isi mausuf. Istata'a jadi fi'il madhi dari fa'il yang dhamir
ya jadi domir mustatir. Terus ilaihi jar majrur ila, huruf jarnya itu ila. Huruf jar itu menurut jurumiyah yang ada 9, min ila an ala fi ruba wal ba'u wal kafu wal lamu. Tadi ila ada kan, ila ya, ila huruf jar. Ilahi jadi jar majrur, ilanya huruf jarnya, hi-nya jadi haknya ya, haknya itu hak dhamir. Terus sabila itu jadi maf'ul bi. Ya mungkin enggak semuanya ya, hanya sebagian saja karena waktunya terbatas. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.